Pernahkah Anda, sebagai pria yang sudah berusia di atas 60 tahun, duduk dalam keheningan dan bertanya dalam hati, apakah saya masih cukup sebagai seorang suami? Tidak ada yang membicarakannya secara terbuka, tapi seringkali dari cara istri memandang Anda, dari suasana canggung setelah bersama, ada rasa ragu, malu, dan bahkan takut. Takut bahwa tubuh ini tak lagi seperti dulu. Takut bahwa ukuran atau kemampuan kita tidak lagi seperti ketika muda. Dan tahukah Anda, ketakutan itu tidak hanya milik Anda. Sebuah studi dari Inggris mengungkapkan bahwa hampir setengah pria usia lanjut merasa minder karena mereka percaya bahwa ukuran organ intim mereka terlalu kecil. Padahal secara medis mereka sepenuhnya normal. Tapi karena rasa malu itu, banyak dari mereka menghindari pasangan, kehilangan keintiman, bahkan mulai membeli obat atau krim dari internet tanpa tahu risiko. Bapak Ridwan, usia 63 tahun, dari Surabaya, pernah menggunakan salep yang dijanjikan bisa menambah ukuran secara instan. 3 bulan kemudian, beliau harus ke rumah sakit karena infeksi kulit serius di bagian pribadi. Dan semua itu terjadi hanya karena beliau tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya sudah cukup. Hari ini, kita akan membongkar semua mitos seputar ukuran, fungsi, dan kejantanan. Bersama Dr. Ben Abraham, seorang dokter pria asal Indonesia, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di Amerika Serikat dalam bidang nutrisi dan kesehatan pria usia lanjut. Beliau akan menjelaskan dengan tenang, ilmiah, dan tanpa menghakimi berapa ukuran yang dianggap normal, bagaimana cara mengukurnya secara akurat, apa saja faktor yang memengaruhinya, dan kapan Anda benar-benar perlu khawatir, atau justru tidak perlu khawatir sama sekali. Semuanya berdasarkan ilmu kedokteran, data penelitian, dan pengalaman langsung dari ribuan pasien di atas usia 50 tahun. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Anda sekarang berusia berapa? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasa minder soal ukuran atau performa Anda. Dan jangan lupa subscribe ke channel Vitalitas Abadi, karena setiap minggu akan ada video yang membantu pria Indonesia tetap sehat, kuat, dan percaya diri di usia lanjut. Pertanyaan ini adalah salah satu yang paling sering saya terima dalam ruang praktik saya. Khususnya dari pria berusia di atas 50 tahun yang datang dengan wajah ragu, suara pelan, dan kalimat yang menggantung. Dok, ukuran saya, apakah masih normal? Mari kita jawab dengan tenang dan berdasarkan data ilmiah, bukan cerita teman atau bayangan dalam pikiran sendiri. Sebuah penelitian besar yang dilakukan oleh British Journal of Urology International terhadap lebih dari 15.000 pria dari berbagai negara menemukan bahwa rata-rata panjang penis saat ereksi adalah 13,12 cm. Sedangkan ketika tidak ereksi, panjang rata-rata adalah sekitar 9,16 cm. Lingkar rata-rata ketika ereksi adalah 11,66 cm. Itu artinya, mayoritas pria di dunia, termasuk di Asia, berada dalam rentang yang sepenuhnya normal, tidak terlalu kecil, tidak perlu ditambah, dan tidak perlu dibandingkan. Sayangnya, banyak pria merasa ukuran mereka kurang hanya karena mereka membandingkan dengan hal yang tidak nyata. Seperti aktor film dewasa yang tubuhnya dipilih karena alasan tertentu, bukan sebagai representasi pria biasa. Dalam dunia nyata, tubuh setiap orang memiliki perbedaan dan keunikan. Yang terpenting bukan soal angka di penggaris, tapi apakah organ itu berfungsi dengan baik, bisa mencapai ereksi, dan yang paling penting, memberi kenyamanan emosional dan fisik bagi pasangan. Ukuran juga bisa tampak lebih kecil jika seseorang memiliki lemak berlebih di bagian bawah perut. Lemak ini bisa menyembunyikan bagian pangkal penis.
membuat panjangnya terlihat lebih pendek dari kenyataan. Maka, kadang yang perlu diperbaiki bukan ukuran, tapi berat badan dan postur tubuh. Di beberapa kasus, pria yang terlihat kecil saat tidak ereksi ternyata masuk kategori rata-rata saat ereksi penuh. Jadi, pengukuran harus dilakukan dalam kondisi ereksi penuh dan mengikuti cara yang benar, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Kesimpulannya sederhana. Jika panjang penis Anda saat ereksi berada di sekitar 12 hingga 14 cm, dan Anda tidak mengalami gangguan saat berhubungan atau buang air kecil, maka Anda berada dalam kondisi yang sehat dan normal secara medis. Ukuran bukanlah tolok ukur kejantanan, yang menentukan adalah fungsi, kenyamanan, dan rasa percaya diri Anda sendiri. Salah satu sumber rasa minder terbesar pada pria bukan karena ukuran itu sendiri, tapi karena cara mengukurnya salah sejak awal. Banyak pria yang datang ke saya mengatakan bahwa ukuran mereka kecil atau tidak sesuai harapan. Tapi ketika ditanya, mereka tidak pernah mengukur dengan benar atau bahkan hanya menebak dari bayangan di cermin. Untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya, kita perlu melakukan pengukuran dengan metode medis yang sederhana namun akurat. Ini bukan hal yang memalukan, tapi bagian dari mengenali tubuh sendiri. Langkah pertama, pastikan Anda dalam kondisi ereksi penuh. Ukuran saat ereksi jauh lebih relevan karena menunjukkan kapasitas maksimal organ dalam kondisi berfungsi. Langkah kedua, gunakan penggaris keras atau mistar lurus, bukan pita kain. Jangan memakai alat yang lentur atau mudah melengkung karena bisa memberikan hasil yang tidak presisi. Berdirilah dengan tegak dan hadapkan tubuh ke cermin. Tempatkan penggaris di bagian atas penis, sejajar dengan perut, mulai dari tulang pubis, bukan dari kulit luar. Ini penting. Tekan ringan bagian bawah perut agar ujung penggaris menyentuh tulang pubis, karena area ini seringkali tertutup lemak. Ukur sampai ke ujung kepala penis dan catat hasilnya. Itulah panjang penis Anda dalam ukuran medis yang benar. Kesalahan yang sering terjadi antara lain. Pertama, mengukur hanya dari permukaan kulit tanpa menekan ke pangkal. Ini bisa membuat hasil tampak lebih pendek dari kenyataan. Kedua, mengukur dalam kondisi setengah ereksi atau saat tubuh sedang dingin. Saat cuaca dingin, otot di sekitar organ akan berkontraksi dan panjang bisa tampak lebih kecil. Ketiga, mengukur dari sisi bawah atau dari sudut pandang miring. Hal ini bisa menimbulkan kesan visual yang menyesatkan. Lalu, bagaimana dengan lingkar atau ketebalan? Ini juga penting. Gunakan pita ukur fleksibel, seperti pita jahit, lalu lilitkan di bagian tengah batang penis saat ereksi penuh. Jangan ditarik terlalu kencang. Catat ukurannya. Jika tidak ada pita, bisa gunakan tali atau benang, lalu ukur panjang benang tersebut dengan penggaris biasa. Lingkar yang dianggap rata-rata oleh dunia medis adalah sekitar 11 hingga 12 cm saat ereksi. Ingat, tujuan dari pengukuran ini bukan untuk membandingkan, tapi untuk mengenal tubuh sendiri secara objektif. Dengan cara yang benar, Anda bisa lebih tenang, tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berdasar, dan tahu bahwa yang penting bukan angka, tapi bagaimana Anda merawat kesehatan dan fungsi organ Anda. Ukuran dan fungsi organ intim pria bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ada banyak faktor yang memengaruhi perkembangannya, baik sejak masa remaja maupun seiring bertambahnya usia. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu kita tidak hanya menerima kondisi tubuh sendiri, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperbaiki atau mempertahankannya. 1. Faktor genetik, keturunan. Faktor pertama dan paling mendasar adalah genetik. Ukuran organ intim sangat dipengaruhi oleh sifat yang diwariskan dari orang tua, terutama dari garis ayah. Jika ayah, paman, atau kakek Anda memiliki ukuran tertentu,
kemungkinan besar Anda akan memiliki karakteristik serupa. Namun, warisan genetik bukanlah penentu tunggal. Ia hanya memberikan potensi biologis yang kemudian akan dipengaruhi oleh faktor lain seperti hormon dan gaya hidup. 2. Hormon saat masa pubertas. Pada masa pubertas, tubuh mengalami lonjakan hormon, terutama testosteron, yang sangat penting dalam membentuk ukuran dan fungsi organ reproduksi. Jika kadar testosteron cukup dan stabil, perkembangan akan berlangsung normal. Namun, jika terjadi gangguan hormonal, misalnya karena kelainan kelenjar tiroid atau gangguan hipofisis, maka pertumbuhan organ bisa terganggu. Beberapa pria yang mengalami pubertas terlambat atau tidak lengkap seringkali melaporkan ukuran yang lebih kecil atau fungsi ereksi yang lemah ketika dewasa. 3. Lemak perut dan obesitas. Salah satu hal yang sering diabaikan adalah lemak di sekitar perut bawah. Lemak ini bisa menelan bagian pangkal penis, sehingga panjang yang terlihat menjadi lebih pendek dari ukuran sebenarnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, panjang yang tampak bisa berkurang hingga 2 hingga 3 cm hanya karena kelebihan lemak di daerah tersebut. Selain itu, obesitas juga bisa mengganggu sirkulasi darah dan kadar hormon testosteron, yang keduanya sangat penting untuk fungsi seksual. 4. Gaya hidup. Merokok, kurang bergerak, kurang tidur. Merokok menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ini berarti aliran darah menuju organ intim berkurang, sehingga ereksi menjadi kurang maksimal. Kurang aktivitas fisik juga berdampak buruk karena tubuh tidak terlatih untuk memompa darah secara optimal. Dan kurang tidur, terutama tidur larut malam setiap hari, dapat menurunkan produksi testosteron secara signifikan. Kombinasi ketiganya menciptakan kondisi di mana organ intim tidak hanya terlihat lebih kecil, tetapi juga tidak berfungsi dengan baik. 5. Usia dan penurunan elastisitas. Seiring bertambahnya usia, otot-otot dan jaringan ikat di sekitar penis mengalami penurunan elastisitas. Hal ini menyebabkan ukuran tampak sedikit menyusut, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ereksi pun lebih lama. Namun kabar baiknya, proses ini bukanlah sesuatu yang permanen. Dengan gaya hidup sehat dan latihan ringan, fungsinya bisa dipertahankan hingga usia tua. 6. Kebiasaan berpakaian yang salah. Sedikit yang tahu bahwa memakai celana dalam terlalu ketat, apalagi saat tidur malam, bisa memengaruhi sirkulasi darah dan kenyamanan organ reproduksi. Disarankan untuk tidur tanpa pakaian dalam ketat, agar aliran darah tidak terganggu dan suhu area tersebut tetap stabil. 7. Stres psikologis dan kecemasan. Faktor mental seperti stres, kecemasan berlebihan, atau tekanan batin dalam hubungan juga bisa memengaruhi fungsi seksual secara langsung. Stres kronis menurunkan hormon testosteron dan meningkatkan hormon kortisol, yang berdampak negatif pada gairah dan performa. Ukuran dan fungsi organ intim bukan hanya urusan genetik, tapi hasil dari banyak kebiasaan kecil setiap hari. Jika Anda ingin mempertahankan fungsi seksual yang sehat di usia lanjut, maka mulailah dengan menurunkan berat badan, mengurangi rokok dan alkohol, tidur cukup, dan mengelola stres dengan lebih baik. Tubuh Anda akan berterima kasih, dan pasangan Anda pun akan merasakannya. Sebagian besar pria yang merasa ukuran atau fungsi organ intim mereka bermasalah sebenarnya masih termasuk dalam rentang normal secara medis. Namun tentu saja, ada kondisi tertentu di mana ukuran atau fungsi benar-benar perlu perhatian khusus dari sisi medis. 1. Mikropenis, kondisi langka, namun nyata. Dalam dunia kedokteran, ada istilah yang disebut mikropenis. Ini adalah kondisi di mana panjang penis saat ereksi penuh kurang dari 7 cm. Penting untuk dicatat bahwa mikropenis bukanlah hasil dari gaya hidup, melainkan bawaan sejak lahir. Biasanya disebabkan oleh gangguan hormon atau kelainan genetik
yang menghambat perkembangan organ saat janin. Kondisi ini sangat langka. Berdasarkan penelitian global, hanya sekitar 0,6% pria di dunia yang mengalami mikropenis. Jadi, jika panjang organ Anda saat ereksi berada di atas 7 hingga 8 cm, maka kemungkinan besar Anda tidak termasuk dalam kategori ini. Namun, ukuran bukanlah satu-satunya penilaian. Kita juga perlu melihat fungsinya secara menyeluruh. 2. Gangguan fungsi ereksi dan ejakulasi. Ukuran yang dianggap cukup akan kehilangan makna jika tidak disertai dengan fungsi yang baik. Ada dua hal penting di sini. Kemampuan mencapai dan mempertahankan ereksi. Jika ereksi tidak maksimal, tidak bertahan cukup lama, atau hilang di tengah aktivitas, maka bisa jadi ada gangguan pembuluh darah, hormon, atau kondisi psikologis. Kontrol terhadap ejakulasi. Ejakulasi yang terlalu cepat atau terlalu lambat juga bisa menjadi tanda ketidakseimbangan hormon atau gangguan saraf. Kedua masalah ini bisa saja muncul tanpa kaitan dengan ukuran, dan lebih berkaitan dengan kesehatan jantung, stres, serta pola hidup. 3. Tanda-tanda lain yang perlu diwaspadai. Beberapa gejala tambahan yang perlu Anda perhatikan. Penurunan gairah secara drastis, meskipun hubungan emosional dengan pasangan baik-baik saja. Nyeri saat ereksi atau buang air kecil bisa jadi tanda peradangan atau infeksi. Bentuk penis yang melengkung tajam saat ereksi bisa menjadi gejala penyakit Peyronie, yakni penebalan jaringan di batang penis. Testis yang tidak simetris atau mengecil bisa menandakan gangguan hormon atau gangguan pada kelenjar testosteron. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala di atas secara konsisten, jangan tunda untuk berkonsultasi ke dokter, terutama spesialis andrologi atau urologi. Pemeriksaan sederhana bisa membantu menyingkirkan kemungkinan masalah yang lebih serius. 4. Jangan percaya janji instan. Satu hal yang sangat saya tekankan pada semua pasien. Jangan mudah tergoda dengan iklan obat atau krim yang menjanjikan menambah ukuran dalam 7 hari. Sebagian besar produk semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah, dan beberapa justru mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kulit dan jaringan organ intim. Sudah ada banyak kasus pria usia lanjut yang mengalami iritasi, luka bakar ringan, bahkan kerusakan permanen karena memakai produk sembarangan. Jika Anda merasa ukuran atau fungsi Anda tidak sesuai harapan, langkah pertama bukan panik, tetapi memeriksa dengan benar dan berbicara dengan tenaga medis profesional. Dalam banyak kasus, masalah sebenarnya bukan pada ukuran, melainkan pada persepsi, tekanan psikologis, dan gaya hidup. Tubuh Anda layak dipahami dan dirawat, bukan dibandingkan. Setelah membahas tentang ukuran, fungsi, dan hal-hal yang perlu diwaspadai secara medis, sekarang saatnya kita berbicara tentang kerangka sederhana yang bisa menjadi panduan hidup sehat bagi pria usia lanjut. Saya menyebutnya sebagai rumusan 3P, panjang, performa, dan percaya diri. Rumusan ini bukan hanya tentang seksualitas. Ini adalah konsep menyeluruh tentang kualitas hidup pria setelah usia 50 tahun, mencakup fisik, emosi, dan hubungan dengan pasangan. 1. Panjang. Cukup itu cukup. Panjang di sini bukan berarti harus besar atau luar biasa. Sebaliknya, ini mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tubuh dengan jujur dan bijak. Jika Anda sudah berada dalam rentang panjang yang medis anggap normal, yakni antara 12 hingga 14 cm saat ereksi, maka tidak ada alasan untuk merasa kurang. Lebih besar bukan berarti lebih baik. Bahkan, dalam banyak survei terhadap wanita, yang lebih dihargai bukan ukuran, melainkan kedekatan emosional dan kenyamanan selama bersama. Artinya, kita harus berhenti mengejar sesuatu yang tidak perlu dan mulai merawat apa yang sudah kita miliki dengan baik. 2. Performas. Kontrol adalah kunci.
Performa adalah tentang bagaimana organ berfungsi. Apakah Anda bisa mencapai ereksi dengan baik? Apakah Anda bisa mengendalikan ejakulasi? Apakah Anda merasa puas secara emosional setelah berhubungan? Jawabannya bukan terletak pada pil atau suplemen instan, tetapi pada gaya hidup sehari-hari. Olahraga teratur, tidur cukup, mengelola stres, menjaga tekanan darah dan kadar gula, dan mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Performa yang stabil adalah hasil dari keseimbangan fisik dan mental. Ketika tubuh kuat dan pikiran tenang, maka respons seksual pun akan mengikuti secara alami. 3. Percaya diri. Kejantanan lahir dari pikiran. Yang terakhir, dan paling menentukan, adalah percaya diri. Banyak pria kehilangan semangat hidup bukan karena tubuh mereka lemah, tapi karena mereka meragukan diri sendiri. Percaya diri bukan berarti sombong, tapi ini adalah kemampuan untuk berkata, "Aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang bisa kulakukan, dan aku bersyukur atas apa yang aku miliki." Ketika Anda berbicara jujur kepada pasangan, merawat diri, dan menerima tubuh dengan kasih sayang, Anda tidak hanya jadi suami yang sehat, tapi juga pasangan yang membahagiakan. Kepercayaan diri adalah pondasi yang menopang 2P sebelumnya. Tanpa itu, ukuran dan performa tidak akan bermakna. Penutup dari rumusan 3P ini adalah sebuah pesan sederhana. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu cukup sehat, cukup sadar, dan cukup yakin bahwa Anda masih layak dicintai dan mencintai. Panjang itu relatif. Performa bisa dilatih. Tapi kepercayaan diri, itulah inti dari kejantanan sejati. Bapak Haris adalah seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Di usianya yang kini menginjak 66 tahun, beliau dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh perhatian. Tapi di balik sikap bijaknya, beliau pernah mengalami masa yang cukup berat. Sebuah masa di mana ia merasa dirinya tidak lagi cukup sebagai seorang suami. Saat itu, sekitar 2 tahun setelah pensiun, Bapak Haris mulai merasa bahwa hubungan dengan istrinya tidak sehangat dulu. Bukan karena pertengkaran, melainkan karena ia merasa tidak percaya diri lagi dalam urusan ranjang. Ia tidak berani berbicara langsung kepada sang istri, tetapi mulai menjaga jarak, mencari alasan agar tidak terlalu dekat. Perasaan itu semakin kuat ketika ia membaca artikel dan iklan di internet yang mengatakan bahwa pria sejati harus besar dan tahan lama. Tanpa berkonsultasi dengan dokter, Bapak Haris membeli krim herbal dari media sosial yang dijanjikan bisa memperbesar ukuran hanya dalam 1 minggu. Sayangnya, hasilnya bukan seperti yang dijanjikan. Beberapa hari setelah penggunaan, kulit di bagian sensitifnya mulai terasa perih dan kemerahan. Beliau akhirnya memutuskan pergi ke dokter kulit, yang langsung menyarankan untuk menghentikan produk tersebut karena mengandung bahan yang tidak aman. Dari situlah titik balik terjadi. Dokter merujuk beliau ke seorang spesialis andrologi yang menjelaskan bahwa ukuran beliau sepenuhnya normal, dan masalah yang dialami lebih karena tekanan psikologis dan kebiasaan gaya hidup setelah pensiun. Beliau juga diberi edukasi tentang olahraga ringan, pengelolaan stres, dan pentingnya komunikasi terbuka dengan pasangan. Dalam waktu 3 bulan, dengan rutinitas baru yang lebih sehat dan keterbukaan dengan istrinya, Bapak Haris merasa jauh lebih baik, baik secara fisik maupun emosional. Istrinya pun mengaku merasa lebih dihargai karena akhirnya bisa berbicara jujur dari hati ke hati. Hari ini, Bapak Haris kerap menjadi narasumber di komunitas lansia di kotanya. Berbagi pengalaman bahwa kejantanan tidak ditentukan oleh ukuran, tetapi oleh kejujuran, perawatan diri, dan kemauan untuk berubah. Sebagai dokter yang telah bekerja puluhan tahun bersama pasien pria usia lanjut, saya belajar satu hal penting. Laki-laki yang merasa cukup, bukan yang sempurna,
justru lebih mampu membahagiakan pasangan dan dirinya sendiri. Ukuran bukanlah segalanya. Fungsi memang penting, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengenal tubuh sendiri, menerima proses penuaan dengan bijak, dan merawat hubungan dengan kasih sayang. Tak ada gunanya mengejar standar yang dibuat oleh iklan atau dunia maya. Tubuh Anda adalah milik Anda, dan itu cukup. Bila Anda masih bisa tertawa bersama pasangan, memeluk anak cucu, dan menikmati pagi dengan semangat, maka Anda sudah menjalani hidup dengan kejantanan sejati. Saya percaya setiap pria bisa sehat, kuat, dan percaya diri di usia 60 tahun ke atas, asal tahu caranya. Dan semoga video ini membantu Anda memulai langkah kecil ke arah itu. Sekarang, saya ingin tahu, Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Tuliskan di kolom komentar. Ketik angka 1 jika Anda pernah merasa ragu dengan tubuh sendiri dan ingin belajar jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap sadar, tetap menjadi pria yang utuh.